Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ma'arif. Saya Tegar Auludin. Saya Ahmad Faiz Mutadi. Saya Anissa Jenepa. Saya Diki Adahari. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang disiplin kerja dan prestasi kerja. Berbicara tentang pengertian disiplin pegawai, menurut Diki itu apa sih? Pengertian disiplin pegawai. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Hukuman juga sangat diperlukan dalam pendisiplinan karyawan untuk mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Kedisiplinan kan memiliki beberapa indikator. Itu apa saja, sebutkan dong? Itu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan karyawan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Yang kedua yaitu teladan pimpinan. Pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pemimpin harus memberi contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil, sesuai dengan perbuatan dengan teladan pimpinan yang baik. Kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Yang terakhir yaitu balas jasa. Balas jasa itu antara lain gaji dan kesejahteraan. Ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaan. Jika karyawan semakin mencintai pekerjaan, maka kedisiplinan yang diciptakan semakin baik pula. Selanjutnya yaitu macam-macam disiplin kerja. Nah, menurut Anissa, macam-macam disiplin kerja itu ada apa aja sih? Macam-macam disiplin kerja ada 3. Yang pertama adanya disiplin preventif, merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan perusahaan. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. Yang kedua adanya disiplin korektif, merupakan suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diberikannya sanksi adalah memberi perilaku pegawai yang melanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada yang melanggar. Yang terakhir adanya disiplin progresif, kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih serius. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan menurut Faiz itu apa aja sih? Menurut Gojali Sadam, faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama ada pesan kecilnya pemberian kompensasi, yang kedua ada tindak keteladanan pimpinan dalam perusahaan, yang ketiga ada tindaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, yang keempat keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, yang kelima ada tindaknya pengawasan pimpinan, yang keenam ada tindaknya perhatian kepada karyawan, yang ketujuh diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Menurut Fadli, komponen kedisiplinan itu ada apa sih? Komponen kedisiplinan itu yang pertama ada kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah biasanya terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. Yang kedua, ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besar tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanatkan kepadanya. Yang keempat, ada tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang kelima, bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner.
sehingga pekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan. Menurut Tegar, hal-hal yang menunjang kedisiplinan itu ada apa aja sih? Menurut Alex S. Nitisemito, ada beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pendisiplinan karyawan, yaitu yang pertama, ancaman. Dalam rangka menegakkan kedisiplinan, kadangkala perlu adanya ancaman, meskipun ancaman yang diberikan tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih bertujuan untuk mendidik supaya bertingkah laku sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua itu ada kesejahteraan. Untuk menegakkan kedisiplinan, maka tidak cukup dengan ancaman saja, tetapi perlu kesejahteraan yang cukup, yaitu besarnya upah yang mereka terima, sehingga minimal mereka dapat hidup secara layak. Dan yang terakhir itu ketegasan. Jangan sampai kita membiarkan suatu pelanggaran yang kita ketahui tanpa tindakan atau membiarkan pelanggaran tersebut berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas. Menurut Diki, pengertian prestasi kerja itu apa sih? Menurut Hasibuan, prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Nah, kalau menurut Mu'ashud, prestasi kerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. Selanjutnya yaitu objek penilaian prestasi. Nah, kalau menurut Anissa, objek penilaian prestasi itu ada apa aja? Objek penilaian prestasi ada 3, yaitu yang pertama hasil kerja individu. Biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya per unit yang dikeluarkan. Yang kedua adanya perilaku, seperti ketepatan waktu memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas, pengambilan keputusan, dan tingkat absensi. Yang terakhir adanya sifat objek penilaian, yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja, karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif, seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, dan mampu bekerja sama. Menurut Faiz, manfaat penilaian prestasi kerja bagi organisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada perbaikan kinerja, yang kedua penyusunan kompensasi, yang ketiga keputusan penempatan tenaga kerja karyawan, yang keempat kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang kelima perencanaan dan pengembangan karir. Manfaat penilaian prestasi kerja bagi individu, menurut Fadli ada apa aja sih? Manfaat penilaian bagi individu yang pertama ada meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan hidup, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan oleh pekerja, yang keempat umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif, yang kelima pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar, dan yang terakhir pengembangan tentang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Nah, untuk tujuan penilaian administrasi personalia menurut Tegar itu apa? Ada apa aja? Untuk tujuan administrasi personalia, karena hasil penilaian prestasi kerja akan menjadi dasar untuk yang pertama yaitu penetapan naik atau turunnya penghasilan pegawai. Yang kedua itu penetapan kepesertaan pelatihan pegawai, dan yang terakhir itu penetapan jenjang karir jabatan pegawai seperti promosi, rotasi atau demosi jabatan. Nah, menurut Diki untuk tujuan pengembangan diri pegawai itu apa aja sih? Untuk tujuan pengembangan diri pegawai terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan pegawai sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam melibatkan pegawai dalam program-program pengembangan pegawai. Yang kedua, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan kerja serta meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, pejabat dalam menilai, mengamati perilaku kerja pegawai secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penilaian prestasi kerja. Nah, kalau menurut Anissa, ada apa aja sih? Syarat-syarat penilaian prestasi kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang unsur-unsur yang dinilai. Yang kedua, penilaian hendaknya mendasarkan pada penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk, terhadap unsur yang dinilai. Yang ketiga, penilaian harus jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawannya yang akan dinilainya. Yang keempat, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir, penilai mempunyai keimanan yang kuat supaya hasilnya jujur dan adil. Metode penilaian prestasi kerja tradisional menurut Faiz itu ada apa aja? Yang pertama ada skala peringkat, yang kedua ada checklist, yang ketiga ada metode pilihan terarah, yang keempat ada teknik insiden kritikal, yang kelima ada skala peringkat yang dikaitkan dengan perilaku, yang keenam ada
metode evaluasi lapangan. Selanjutnya metode penilaian prestasi kerja yang modern. Menurut Fadli itu ada apa aja? Yang pertama ada penilaian diri sendiri, yang kedua manajemen berdasarkan sasaran, yang ketiga penilaian psikologikal, dan yang keempat pusat-pusat penilaian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja kan ada dua, ada individu dan lingkungan. Untuk individunya, menurut Tegar apa aja sih? Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah yang pertama yaitu usaha, yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas. Yang kedua itu ada abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dan yang terakhir itu role atau task perception, atau segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang kedua faktor-faktor lingkungan menurut Diki itu apa? Ada apa aja sih? Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu ada kondisi fisik, yang kedua ada peralatan, yang ketiga waktu, yang keempat material, yang kelima pendidikan, yang keenam supervisi, yang ketujuh desain organisasi, yang kedelapan pelatihan, dan yang terakhir keberuntungan. Nah, contoh-contoh prestasi kerja menurut kami yaitu adanya suatu perusahaan memberikan suatu apresiasi atau prestasi kepada kinerja karyawannya karena mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, kalau menurut Bro Padli gimana sih? Seperti dia dinaikkan pangkatnya gitu ya? Bisa? Oh, bisa juga, soalnya kan dia bekerja dengan sangat baik kan. Iya. Nah, kalau menurut Bro Tegar, Itu biasanya diberikan kepada karyawan yang cepat nangkap apa yang diajarin dari atasannya. cepat respon dari Iya. suatu hal. Iya, Nah, benar. kalau menurut Anissa, Kalau menurut Anissa, kenaikan gaji bisa kan? bisa, soalnya kan dia bisa aja lembur kerjanya, jadi Iya, dia dapat semangat gaji kerjanya tinggi. yang lebih baik. Iya. Nah, kalau menurut Pais, Ya bagus. Oke. nah mungkin itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan milik kita semua dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum